Baik, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya ingin sedikit memberi pengantar sebetulnya untuk materi iklim mikro pada pertemuan keempat, karena pertemuan kelima sampai ketujuh nanti kita akan belajar tentang studi kasus beberapa penggunaan lahan yang memang eh, berbeda kondisinya untuk iklim mikro. Nanti di akhir setelah teman-teman menyaksikan materi yang saya share ini, silakan diisi kuisnya ya di link kuisis itu sebagai bagian dari evaluasi saya untuk apakah teman-teman benar-benar menyimak materi saya atau tidak. Mari kita lihat, jadi di pertemuan keempat ini judulnya adalah pengelolaan iklim mikro. Pengelolaan iklim mikro ini nantinya kontennya apa saja nanti kita akan lihat. Baik, kita perlu mengingat-ingat kembali ya, iklim mikro itu bagaimana gitu. Kalau iklim mikro, kalau dikaitkan dengan kita berada dalam sebuah bangunan, iklim mikro ini memberikan pengaruh langsung terhadap apakah kita menikmati secara fisik atau nyaman gitu dalam sebuah ruangan. Karena di dalam ruangan itu kita pasti akan merasakan apakah suhunya terlalu dingin atau ada angin di sana. Itu sebenarnya sebuah ilustrasi ya, ketika kita berada dalam suatu bangunan kita merasakan adanya iklim mikro di dalam bangunan tersebut. Nah, sistem lingkungan ini membentuk bangunan ya. Jadi ada dimodifikasi dalam sebuah bangunan itu untuk bagaimana iklim mikro itu menjadi nyaman bagi kita, menjadi nikmat bagi kita. Nah, ketika kita bicara iklim, maka modifier adalah cara mengatasi iklim dengan mempergunakan teknologi yang tepat guna. Modifier ini adalah barang buatan yang mampu membuat iklim mikro menjadi nyaman bagi manusia. Jadi kalau kita di dalam sebuah bangunan itu terlalu panas, misalnya kita menambahkan AC atau kipas angin, itu salah satu bentuk modifikasi di dalam ruangan ya. Lalu apakah iklim itu bisa dikelola atau tidak? Bisa. Jadi pengelolaan iklim itu bisa dilakukan karena pengelolaan ini adalah proses perencanaan dan implementasi kegiatan yang bersifat manipulasi unsur iklim untuk memperoleh manfaat. Tujuannya kalau untuk pertanian ini jelas ya. Kalau untuk pertanian adalah menurunkan ketergantungan usaha pertanian terhadap iklim. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengelola iklim di dalam lahan pertanian gitu ya. Supaya kita tidak terlalu bergantung usaha pertanian kita terhadap iklim. Misalnya irigasi itu yang paling jelas terlihat ya. Kalau tidak ada hujan ya diairi gitu dengan cara irigasi, itu adalah salah satu bentuk pengelolaan iklim. Kalau kita tergantung pada hujan, tentu saja kita akan menunggu musim berikutnya. Tetapi kalau kita memberikan irigasi, maka kondisi air tanah masih bisa kita pantau. Nah, pengelolaan iklim mikro ini apa saja sebetulnya? Iklim mikro kita bisa melakukan penyesuaian, kita bisa juga melakukan peramalan, kemudian perubahan dan penggantian atau substitusi. Kita lihat satu-satu nanti ya. Apakah iklim ini bisa disesuaikan dalam sebuah praktek pengelolaan lahan pertanian? Karena kita bicara tentang pertanian ya. Penyesuaian iklim ini adalah pengelolaan iklim yang dilaksanakan sesuai dengan iklim suatu wilayah. Nah, ini menyesuaikan ini adalah kita memahami betul watak atau kondisi atau karakteristik iklim dalam suatu tempat secara cermat. Misalnya kita tanpa harus melakukan peramalan atau apa, kita tahu, misalnya pada pertengahan bulan, misalnya ketika bulan sedang purnama, misalnya ada pasang surut air laut, ya, itu mempengaruhi praktek bertani di wilayah-wilayah pesisir misalnya. Itu adalah salah satu bentuk penyesuaian. Kalau misalnya pada saat itu pasang, maka saya harus begini. Kalau pada saat itu surut, saya harus begini. Itu sesuatu yang bentuk penyesuaian kalau itu. Nah, itu salah satu adalah bentuk unsur iklim yang dianggap penting gitu, dicatat. Oh, ini pasti terjadi kalau musim begini. Oh, ini pasti terjadi. Kalau tanggal 15 misalnya bulan purnama, benar-benar pas bulan purnama, biasanya akan muncul kepik-kepik itu, apa namanya, hama. Pasti dia akan muncul. Nah, kalau itu mengganggu tanaman yang kita kelola,
maka kita bisa memprediksi pada saat itu, ini akan terjadi, apa yang harus saya lakukan misalnya, itu bisa. Apakah saya harus, eee, apa namanya, misalnya itu dimakan apa, nah itu kita bisa memasang predator misalnya di sana, apa, dia disukai apa, atau kalau itu tidak mungkin dilakukan, kita bisa melakukan hal yang lain, yang jelas kita bisa mencatat hal-hal penting itu. Kemudian mencari syarat tumbuh tanaman yang sesuai dengan iklim. Kalau memang dia itu tidak tahan terhadap suhu suhu tanah yang terlalu tinggi, ya jangan ditanam di situ, itu bentuk penyesuaian. Ini adalah yang paling sederhana yang bisa dilakukan sebetulnya. Itulah kenapa, tidak terlalu membutuhkan biaya yang tinggi. Jadi penyesuaian iklim ini biaya rendah gitu yang digunakan, tapi keberhasilannya diserahkan kepada alam. Jadi kalau ternyata apa, alam berbicara seperti itu, ya begitulah kita harus melakukan penyesuaian gitu. Tapi ada juga kelemahannya, salah satunya adalah, rata-rata kejadian di atmosfer untuk berbagai unsur cuaca yang terdapat nilai ekstrim. Jadi kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang biasanya. Kalau misalnya, oh pada saat itu memang suhunya tinggi, tapi ternyata pada hari itu suhu tingginya itu luar biasa ekstrim. Itu bisa terjadi, itu ketidakpastian. Nah, selain penyesuaian iklim, kita juga bisa melakukan peramalan cuaca. Ini sering dilakukan ya. Teman-teman mungkin kalau petani di tingkat desa itu kadang-kadang suka menerima WA gitu ya dari Dinas Pertanian Kabupaten Tuban bahwa dalam satu musim tanam ke depan, ini musim hujan akan datang periode ini. Hama penyakit yang mungkin akan muncul pada periode ini, sampai begitu. Detail sekali. Itu merupakan pengelolaan suatu usaha pertanian dengan menduga cuaca atau iklim yang akan terjadi di suatu wilayah. Ini mungkin teman-teman sering mendengar ini juga. Jenis peramalannya apa gitu? Ada yang jangka pendek harian misalnya atau jangka panjang. Kalau yang jangka pendek itu bisa suhu harian, curah hujan harian, ini yang paling sering ya. Kecepatan angin juga begitu, biasanya itu satu paket dengan curah hujan. Nah, ini bisa digunakan untuk menentukan waktu pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman ya OPT. Itu bisa menggunakan peramalan ini. Ada juga yang jangka panjang, misalnya eh, strategi usaha pertanian, misalnya pola tata tanam, kapan harus menyebar benih, memindah bibit, memanen gitu ya, menentukan awal musim hujan, akhir musim kemarau. Itu yang jangka panjang. Pasti akan bermanfaat bagi kita yang akan melakukan budidaya. Dari mana kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan ramalan cuaca ini? Tentu saja kita bisa mengikuti media ya, radio, TV, surat kabar. Bahkan sekarang kalau kita ada website bisa digunakan juga. Kemudian kita juga bisa menghitung atau mengolah data cuaca atau iklim. Polanya bagaimana? Oh, misalnya itu bisa kita gunakan. Kemudian menghubungkan antar data cuaca atau iklim. Banyak ya, bahkan yang dari Dinas Pertanian itu belum saya catat, itu bisa juga. Biasanya sumbernya dari BMKG gitu. Apakah ada keunggulan dan kelemahan? Iya. Keunggulan dari metode peramalan ini adalah membantu mengurangi resiko gagal. Hanya mengurangi ya, tapi resiko ini masih ada. Karena dapat mengetahui penyimpangan di waktu yang akan datang. Lalu kelemahannya bagaimana? Kelemahannya adalah perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi faktor penghambat ketepatan peramalan. Pastinya ya, ada ketidakpastian dalam peramalan cuaca pasti itu. Nah, selain penyesuaian dan peramalan, apalagi yang bisa kita lakukan? Salah satu merubah. Bisa, bisa. Perubahan ini adalah pengelolaan suatu usaha pertanian dengan mengubah cuaca atau iklim mikro supaya mendekati kebutuhan cuaca suatu tanaman, kebutuhan iklim suatu tanaman. Tetapi cuaca meso dan makro itu sulit sekali dirubah. Jadi kalau masih mikro itu masih bisa dimodifikasi. Misalnya kita melakukan irigasi kan modifikasi. Tetapi kalau sudah meso dan makro itu sulit dilakukan. Kemudian perubahan ini ada keunggulannya dan kelemahannya. Keunggulannya adalah menambah wilayah yang cocok untuk tanaman tertentu. Jadi kalau kita melakukan perubahan iklim mikro, kita tahu tanaman A misalnya itu tidak cocok di sini ya. Dia membutuhkan tidak butuh angin sebesar ini, itu kita harus mengurangi angin. Gimana caranya ya? Misalnya begitu.
Itu misalnya kita, bikin apa, eee, ini apa namanya, rumah kaca. Di situ pasti anginnya bisa dikelola kan. Nah, oh oke, kalau dia perakarannya tidak terlalu dalam kita bisa menggunakan rumah kaca, ini itu bentuk perubahan yang bisa kita lakukan. Tapi ya itu, kelemahan metode ini adalah agak mahal. Jadi kalau kita mau merubah ya mahal. Irigasi itu sebenarnya juga merubah ya, irigasi itu merubah. Jadi, yang tadinya tidak ada air misalnya menjadi ada air, pasti biayanya mahal. Nah selain 3 itu tadi ya, penanaman, penyesuaian, dan perubahan, kita juga bisa melakukan substitusi atau penggantian. Mengganti atau menambah ya ini unsur iklim mikro yang terbatas yang tidak ada di sana. Eee, Misalnya pada suatu wilayah, eee, sulit untuk mendapatkan cahaya matahari, ada lah tempat yang seperti itu. Misalnya di balik lereng dan lain sebagainya, ditambah ditambah ini misalnya cahaya buatan, ya monggo aja, tapi pasti biayanya akan sangat tinggi. Investasinya akan sangat tinggi dan kepastian keberhasilannya memang tinggi. Kalau mengganti itu memang tinggi, tapi modal awal juga pasti yang sangat tinggi. Jadi itu pengantar aja. Nah, supaya kondisi iklim itu masih bersahabat untuk tanaman yang kita tanam, itu kita bisa memodifikasi beberapa, salah satunya adalah penggunaan lahannya. Eee, s ada tanaman-tanaman tertentu misalnya kita supaya tidak terlalu banyak penguapan di sana, supaya kadar airnya masih tetap tinggi di sana, suhunya masih bisa kita kelola, kemudian aerasi masih bagus gitu. Gimana ya caranya ya? Ya dikurangi penguapannya gitu, misalnya, apakah saya harus menambah naungan? Ya monggo, itu salah satunya. Kemudian kita bisa menambah mulsa, ya itu juga salah satunya. Tapi misalnya kalau kita, pengen menambah manfaat secara ekologi dan ekonomi, misalnya naungannya menjadi naungan yang sifatnya adalah tanaman juga. Jadi agroforestry misalnya, itu ada tanaman-tanaman tahunan, tanaman semusim, tanaman tahunan menjadi naungan bagi tanaman semusim, asal tidak mengurangi produksi ya, harus dipastikan itu. Kemudian itu juga sangat efektif untuk memodifikasi iklim mikro gitu, supaya tidak produksi masih tetap jalan, secara ekologi juga sudah bagus, ekologi, ekonomi, dan sosial ya bisa diterima oleh masyarakat. Jadi kita akan belajar hal-hal seperti itu nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi ini hanya pengantar untuk teman-teman. Jangan lupa setelah ini teman-teman mengisi kuis ya. Pastikan bahwa kuis ini menggunakan nama yang sesuai dengan absensi. Gunakan nama sesuai dengan absensi untuk memudahkan Budina ya. Kemudian satu lagi, ojo nggawe jeneng aneh-aneh. Misalnya Vionitra Trierida dadi Vio cantik kue. Kayak gitu ya. Jangan pakai nama samaran yang begitu misalnya. Apalagi email, teman-teman kalau bisa menggunakan email yang namanya sendiri lah, kalau memang terlalu banyak digunakan ya, pakai apa yang lebih lebih inilah, lebih keren lah, jangan pakai nama-nama alay gitu. Karena kalau misalnya kita, mencari pekerjaan kemudian email kita yang kayak gitu, itu kadang-kadang urung-urung wis dicoret, areke alay. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, linknya akan saya bagi melalui WhatsApp group, jadi silakan diisi paling lambat jam 6 nanti sore. Gitu ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sekali lagi saya berharap bahwa 50% dari, teman-teman yang ada di absensi, 50% lebih itu bisa mengisi kuis ini. Kuisnya nggak sulit gitu teman-teman, dan nggak harus tepat semua juga, silakan ikut berpartisipasi gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman, sampai ketemu, saya tidak tahu minggu depan bagaimana, eee tapi saya berharap bahwa meskipun pembelajaran bisa melalui seperti ini, silakan teman-teman tetap bisa berpartisipasi aktif ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.